Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran tema hari ini, bertemu lagi dengan Bu Farida. Kita akan belajar tema 3, benda di sekitar kita, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 5. Nah, sekarang dibuka buku temanya pada subtema 4 pembelajaran 5 ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada gambar proses terjadinya hujan. Pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Pasti pernah ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu menguap. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Kemudian, uap air akan berubah menjadi awan. Nah, awan lama-lama akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air tersebut jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, setelah hujan jatuh ke bumi, air ini akan mengalir kembali lagi menuju sungai atau danau atau kolam yang ada di bumi. Nah, kemudian air itu menguap kembali karena terkena sinar matahari. Nah, itu adalah proses terjadinya hujan yang secara berulang-ulang. Nah, perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam itu harus kita syukuri ya anak-anak. Nah, sekarang di sini sudah ada di buku tema sudah ada gambar proses terjadinya hujan. Kalian bisa mengurutkan berdasarkan gambar tersebut ya. Di sini sudah ada nomor 1, yaitu air menguap menjadi awan. Kemudian itu ditulis nomor 2 ya. Nah, selanjutnya kalian lanjutkan, urutkan nomornya. Setelah diurutkan, anak-anak bisa menuliskan proses terjadinya hujan. Contohnya nomor 1, air menguap terkena sinar matahari. Nah, nomor 2 dilanjutkan ditulis di buku tema ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar matematika. Ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, di sini sudah ada jam yang menunjukkan waktu ya anak-anak. Nah, Ibu Farida mau bertanya ya, kalian masih ingat bagaimana cara membaca jam pada subtema 3 kemarin? Nah, tentu masih ingat ya. Jarum pendek ini menunjukkan apa? Jarum pendek ini menunjukkan jam. Kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Nah, kalau pukul 7:15 berarti jarum pendek ini menunjukkan angka 7 dan jarum panjang menunjukkan angka 3. Kenapa kok di angka 3, Bu? Iya, masih ingat ya kemarin sudah diberitahu setiap satu angka ini dihitung 5 menit. Kemudian setiap loncat satu lagi berarti ditambah 5 jadi 10 menit. Kemudian kalau diloncat lagi 3 berarti 15 menit. Nah,
Nah, kalau pukul 9 lebih 10 berarti jarum pendeknya ada di 9. Jarum panjang ada di 2. Nah, sudah paham ya anak-anak? Insya Allah pasti sudah paham ya, karena sudah dipelajari pada pembelajaran yang kemarin. Kita hitung bersama-sama lama hujan turun. Di sini sudah tertulis 7 lebih 15 menit. Menuju jam 8 itu jaraknya adalah 45 menit. Kemudian jam 8 menuju jam 9 itu jaraknya 1 jam. Kemudian jam 9 menuju jam 9 lebih 10 itu jaraknya 10 menit. Jadi 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit itu hasilnya 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Nah, anak-anak bisa juga menghitung pada angka yang ada di jam analog ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat contoh soal cerita yang lain. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6 lebih 25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita tambahkan ya. Berarti jam 6 lebih 25 menit menuju 30 menit itu berarti jam 6 lebih 55 menit. Karena 30 menit ini ditambahkan di angka 25 ya anak-anak. Jadi hasilnya Udin sampai di sekolah pukul 6 lebih 55 menit. Nah, sekarang coba kalian berlatih. Di buku tema sudah ada ya. Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. Nah, di sini kita coba mengerjakan soal nomor A. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul berapa? Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan cara bersusun. Kalau ada kata-kata 2 jam setelah berarti itu menggunakan penjumlahan ya anak-anak. Berarti pukul 8.00 ini dijumlahkan dengan 2 jam. 2 jam ini ditulis di bawahnya angka 8 karena sama-sama jam ya. Kalau misalnya sama-sama menit berarti ditulis di bawahnya menit. Nah, ini kita jumlahkan. Berarti kalau kita menjumlahkan ini kita jumlahkan jam dengan jam. Kalau menit itu juga dijumlahkan dengan menit. Berarti jam 8 ditambah 2 jam ini hasilnya adalah 10.00. Jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan soal yang B anak-anak. 4 jam sebelum pukul 6 lebih 20 adalah pukul. Berarti kalau ada kata-kata sebelum ini menggunakan pengurangan ya. Kita juga bisa menggunakan pengurangan bersusun sama seperti soal nomor 1. Kita tuliskan 06.20 dikurangi dengan 4 jam. Kita tulis seperti ini ya, 04.00. 4-nya ini ditulis di bawahnya angka 6 karena sama-sama jam. Kemudian dikurangi ya anak-anak. Sama seperti penjumlahan. Caranya kita mengurangi jam dengan jam, kemudian menit dengan menit. Nah, jam ini kita kurangi dulu. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 02. Kemudian menit ini kita kurangi. 20 dikurangi 00 hasilnya 20. Jadi 4 jam sebelum pukul 6 lebih 20 menit adalah pukul 2 lebih 20 menit. Nah, di sini sudah paham ya anak-anak? Insya Allah paham ya. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 4 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, di sini sudah ada tabel ya anak-anak. Di buku tema sudah ada tabel, yaitu tertulis awal hujan turun,
hujan berhenti, dan lama hujan turun. Nah, anak-anak, yang dikerjakan adalah mencari lama hujan turun. Caranya bagaimana, Bu? Caranya sama seperti tadi ya. Coba nomor 1. Nomor 1 kita tulis pukul 5.30. Awal hujan turun pukul 5:30 menit. Kemudian hujan berhentinya itu pukul 6:45 menit. Sebelumnya kita tulis dulu 5:30 menit sampai pukul 6 ini dihitung sudah 30 menit. Kemudian pukul 6 sampai pukul 6:45 menit itu jaraknya adalah 45 menit. Berarti 30 menit ditambah 45 menit hasilnya adalah 75 menit. Nah, kalau 75 menit kita pecah lagi. Kan 75 menit ini lebih dari 60 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Nah, berarti lama hujan turun nomor 1 ini adalah 1 jam 15 menit ya anak-anak. Nah, di sini sudah paham ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian menuliskan jadwal kegiatan di sekolah hari ini. Anak-anak bisa menuliskan kegiatan yang biasa kalian lakukan di sekolah. Nah, di sini ditulis mulai kegiatannya pukul berapa, kemudian selesai kegiatannya pukul, ditulis juga ya kegiatannya apa. Anak-anak juga bisa menghitung lama kegiatannya. Nah, bisa dituliskan pada tabel ya anak-anak. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, apabila kalian berada di dekat Udin saat itu, apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Anak-anak bisa menuliskan pendapatnya pada buku tema ya, pada kotak tersedia di sini. Setelah itu, anak-anak menuliskan pengalaman yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling tolong-menolong, kita akan menjalani kehidupan dengan mudah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selamat belajar ya anak-anak, dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.